Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eva Faris Mowibowo, NIM 120340069, TPB 10 dari Teknik Sistem Energi. Saya hari ini akan mempresentasikan UAS PKS, yaitu membuat program dengan bahasa pemrograman C++. Program yang akan dipresentasikan yang pertama-tama yaitu program fisika menghitung dengan hukum Ohm. Program kedua yaitu program matematika penjumlahan matriks. Hukum Ohm digunakan secara luas dalam rangkaian elektronika dan merupakan hukum dasar pada rangkaian listrik. Dengan menggunakan hukum Ohm, kita tidak hanya dapat menghitung, tapi juga dapat memperkecil arus listrik, memperkecil tegangan pada rangkaian, dan juga untuk memperoleh nilai resistansi atau hambatan yang diperlukan. Matriks merupakan susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bentuk segi empat. Langsung saja ke program pertama, yaitu program fisika hukum Ohm. Pertama-tama masukkan include IOStream, lalu tentukan using namespace. Selanjutnya ada variabel float dan variabel berupa nilai yang dapat kita isi sebanyak 3 nilai. Selanjutnya ada integer main atau fungsi utama. Di bawahnya ada keluar output pilihan program pada hukum Ohm untuk mencari menggunakan hukum Ohm. Ada output 1 yaitu mencari nilai V atau tegangan, 2 mencari R atau hambatan, 3 mencari I atau arus listrik. Lalu di bawahnya ada percabangan pertama, yaitu mencari nilai V dengan masukkan nilai I dan R lalu dikali. Percabangan kedua yaitu mencari nilai R dengan masukkan nilai V dan I lalu dibagi. Percabangan ketiga yaitu mencari nilai I dengan memasukkan nilai V dan masukkan nilai R lalu dibagi. Sekarang akan kita jalankan programnya. Pertama-tama mencari nilai V. Tekan 1. Masukkan nilai I, misalkan 5, nilai R 10. Akan keluar nilai V yaitu 50 volt. Sekarang kita akan mencari nilai R. Tekan 2. Lalu masukkan nilai V, misalkan 8. Lalu masukkan nilai I, misalkan 4. Akan keluar nilainya yaitu nilai R yaitu 2 ohm. Sekarang mencari nilai I, tekan 3. Masukkan nilai V misalkan 10, nilai R-nya 5. Akan keluar nilai I yaitu 2 ampere. Program telah selesai. Sekarang ketik 4 untuk keluar, untuk selesai. Sekarang ke flowchart-nya. Flowchart-nya sederhana. Di sini ada array, integer pilihan, di sini ada output. Klik 1 untuk memulai, pilihan 4. Lalu ada output pilihan program menghitung percobaan pada hukum Ohm. Output 1 mencari nilai V, 2 mencari nilai R, 3 mencari nilai I, 4 exit. Lalu di sini ada 3 percabangan. Ini untuk mencari nilai V, yang ini mencari nilai R, yang ini mencari nilai I. Di sini ada array-nya, yaitu rumus untuk mencari nilai-nilai yang nanti akan dicari. Langsung saja kita run. Klik 1 untuk memulai. Di sini kita akan mencari nilai V terdahulu. Masukkan nilai I, misalkan 5. Nilai R-nya misalkan 2. Lalu hasilnya akan keluar 10. Nah, sekarang mencari nilai R. Misalkan nilai V-nya 4. Lalu nilai I-nya 2. Akan keluar hasilnya 2. Sekarang kita akan mencari nilai I. Masukkan nilai V, misalkan 8. Lalu masukkan nilai R 2.
akan keluar hasilnya 4. Oke, selesai. Ketik 4 untuk exit. Sekarang kita berada di program kedua, yaitu program matematika penjumlahan matriks. Pertama-tama kita deklarasikan dulu IOStream, lalu menggunakan using namespace std. Kemudian pada fungsi utama terdapat integer i, integer j, integer a, integer b, integer m1, integer m2, dan integer jumlah. Kemudian keluarkan output, yaitu masukkan jumlah baris matriks, di mana akan diinput nilai A. Lalu keluarkan output berupa masukkan jumlah kolom matriks, nanti akan diinput nilai B. Lalu keluarkan output berupa masukkan nilai pada matriks 1, di mana akan menjadi matriks 1. Kemudian output berikutnya yaitu masukkan nilai pada matriks 2, di mana akan menjadi matriks 2. Kemudian kita akan menjumlahkan kedua matriks dengan rumus hasil M1 tambah M2. Nanti output yang akan keluar merupakan hasil penjumlahan matriks tersebut. Sekarang kita jalankan saja programnya. Misalkan baris yang kita masukkan yaitu 2, kolom yang akan masukkan yaitu 2. Nah, di situ misalkan nilai M1 juga 2, M1 berikutnya juga 2, lalu 2 seterusnya. Nah, sekarang masukkan nilai pada matriks 2. Misalkan 2 juga. Nah, begitu hasilnya. Sekarang selesai. Sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.